Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang berbahagia. Senang sekali pagi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di dalam agenda Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Perkenalkan, saya Juliana Emaulina, Media Iswara di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Di layar ini ada nomor HP dan juga email saya yang dapat Bapak Ibu hubungi apabila Bapak Ibu nanti merasa ada materi yang masih perlu kita diskusikan. Agenda Bela Negara Kepemimpinan Pancasila memiliki 5 indikator hasil belajar, di mana kelima indikator hasil belajar ini sekaligus menjadi materi di dalam Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Adapun hasil belajar yang diharapkan dari Bela Negara Kepemimpinan Pancasila adalah Bapak Ibu dapat mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astagata. Kemudian Bapak Ibu dapat mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, serta dapat menjelaskan pengembangan integritas dan kepemimpinan sebagai wujud awal bela negara. Aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Hari ini kita fokus di materi ini dengan sub pokok bahasannya adalah yang pertama, kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kepemimpinan, serta yang kedua, meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kita mulai dengan kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kepemimpinan. Apabila kita berbicara tentang pemimpin, akan banyak sekali definisi yang bisa kita sampaikan tentang pemimpin tersebut. Tetapi secara sederhana, kita dapat artikan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki subjek yang dipimpin, dan yang dipimpinnya adalah manusia. Ada begitu banyak syarat yang dibuat oleh suatu kelompok atau organisasi ketika mereka akan memilih pemimpinnya. Ada yang menetapkan pemimpinnya berdasarkan kemampuan intelektualnya, ada yang berdasarkan kemampuannya di dalam berbicara. Jika kita memprioritaskan pemimpin itu sebagai seseorang yang harus mampu berbicara, nah bagaimana dengan yang tunawicara? Berarti tidak bisa menjadi pemimpin. Dan lain sebagainya. Banyak sekali kriteria atau syarat yang dibuat oleh suatu kelompok atau organisasi dalam memilih pemimpinnya. Tetapi apapun itu, seorang pemimpin harus memiliki anggota untuk dipimpinnya. Mari saksikan video berikut. Silakan Bapak Ibu untuk menyimpulkan apa sebenarnya perbedaan daripada bos dan pemimpin. Silakan. Ya, dari hasil diskusi kita tentang video tadi, kita bisa paling tidak ada 5 karakter pemimpin ideal yang berhasil kita diskusikan. Yang pertama, bahwa pemimpin itu ikut bekerja. Seringkali ketika seorang merasa dia sebagai pemimpin, yang dia tahu, yang dia inginkan itu hanya memerintah. Dia tidak ikut bekerja di dalamnya. Konsep-konsep seperti inilah yang membedakan antara pemimpin dan bos. Kemudian yang kedua, memberikan semangat. Seorang pemimpin yang ideal tidak akan mengintimidasi bawahannya atau stafnya ketika bawahannya mengalami kesulitan di dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin yang ideal ikut menyelesaikan
tahu bersih. Seringkali kalau ada masalah, bos tidak mau tahu atau pimpinan tidak mau tahu. Yang penting masalah selesai. Kemudian yang keempat, susah senang bersama. Kenyataannya kita sering lihat ya di kehidupan nyata, seorang pemimpin justru yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih menyenangkan atau lebih nyaman dibandingkan dengan bawahannya. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin yang ideal itu mengerti akan kebutuhan yang dipimpinnya. Untuk poin nomor 5 inilah yang akan kita bahas lebih dalam terkait dengan kepemimpinan Pancasila. Mengenai kebutuhan manusia, kita akan diskusi sebentar tentang tingkat kebutuhan manusia yang disusun oleh Abraham Maslow dalam teori Maslow dalam bentuk diagram yang kita bisa lihat mulai dari yang terendah tapi begitu besar, kemudian mengerucut sampai ke atas semakin kecil dalam bentuk piramida. Ada 5 tingkat kebutuhan manusia menurut Maslow. Yang pertama, physiological needs atau kebutuhan psikologikal. Di sini apa saja yang menjadi kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, istirahat, gula, garam, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar, di mana ketika manusia merasakan lapar contohnya, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana dia mengatasi rasa laparnya dengan nasi, dengan kue, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar dan ini hampir dibutuhkan setiap hari oleh seorang manusia. Ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka akan meningkat. Manusia membutuhkan rasa aman. Ketika manusia bisa berpikir bagaimana supaya selanjutnya dia dapat makan, dia akan berpikir, saya harus bekerja. Nah, pekerjaan bagaimana yang harus saya lakukan supaya saya bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk membeli makanan. Di sini, kalau dia mendapatkan pekerjaan yang tetap, dia akan timbul perasaan aman. Ini salah satu contohnya. Kemudian setelah rasa aman terpenuhi, kebutuhan manusia meningkat lagi. Kebutuhan akan kasih sayang. Dia akan berusaha mencari hubungan sosial dengan siapa saja. Mungkin di tempat kerja dia mencari teman. Mungkin di dalam kehidupannya selanjutnya dia mencari pasangan hidup. Demikian selanjutnya. Kemudian naik lagi ke tingkat yang berikutnya, tingkat penghargaan. Ketika manusia sudah terpenuhi kebutuhan dasar, keamanan, dan kasih sayang, manusia ingin dihargai. Manusia akan berusaha bagaimana orang itu menghargai dia. Dari kebutuhan dasar, kalau dulu ketika manusia hanya memerlukan kebutuhan dasar, makan apa saja pun oke. Mau ubi yang penting kenyang. Tapi begitu sudah sampai di level penghargaan, maka manusia akan meningkatkan level makannya itu ke jenjang yang lebih tinggi, agar orang bisa melihat bahwa dia naik levelnya dari cara dia makan. Kalau dulu makan ubi, naik menjadi makan hamburger. Atau dulu makan di warteg, naik menjadi makan di restoran mahal. Demikian selanjutnya. Rasa aman. Kalau dulu pekerjaan cukuplah, dapat pekerjaan sebagai PNS, staf-staf biasa itu nggak apa-apa lah. Tapi begitu udah naik di level penghargaan, maka tentu ingin naik jabatan. Kemudian begitu juga kasih sayang. Kalau dulu cukuplah berteman dengan rekan kerja, tapi begitu naik tingkat kebutuhannya di penghargaan, maka ingin juga dalam karirnya, dalam pertemanannya tidak hanya sebatas teman di lingkungan organisasi, mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman di luar yang di luar daripada tempat dia bekerja. Sampai kepada tingkat
yang paling tinggi, aktualisasi diri. Ketika seseorang sudah dihargai, dia merasa tidak cukup. Bagaimana supaya orang bisa mengakui keberadaan dirinya? Dia akan menunjukkan lagi melalui kemampuannya, melalui minatnya, melalui bakatnya yang dimana orang tidak hanya sekedar menghargai, tapi juga mengakui tentang kemampuan dirinya. Maka jika seorang pemimpin mampu melihat setiap kebutuhan daripada orang-orang yang dipimpinnya sampai kepada level yang tinggi, maka dia akan mampu menggali kreativitas, inovasi daripada bawahannya. Lalu apa kaitannya antara teori Maslow ini dengan Pancasila? Kita bandingkan teori Maslow dengan sila-sila Pancasila. Dari kebutuhan fisiologis, mencari makan bersama-sama bentuknya. Ini tergambar di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rasa aman, bentuknya saling melindungi. Pancasila juga sudah menggambarkannya melalui sila keempat, pemimpin yang memberi rasa aman. Kemudian penghargaan dan kasih sayang, saya jadikan satu kolom karena bentuknya sama, persaingan dan pertemanan yang dilakukan seimbang. Pancasila juga sudah mengaturnya di sila ketiga, kekompakan dalam persaingan dan pertemanan. Kemudian aktualisasi diri, di mana bentuknya itu pengakuan semua orang. Nilai-nilai Pancasila di sila kedua, pengakuan yang dilakukan secara manusiawi dan beradab. Nah, yang terakhir, jika Pancasila menempatkan tempat yang paling tinggi adalah pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka di teori Maslow hanya sampai di aktualisasi diri. Dari sini dapat kita lihat bahwa Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia secara duniawi saja, tetapi juga spiritualnya. Disinilah mengapa penting seorang pemimpin itu memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi dia tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi daripada bawahnya, tapi juga memperhatikan kebutuhan spiritualnya. Pancasila kedudukannya sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa untuk dapat mengenal dan memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang dihadapi oleh bangsa. Peran Pancasila sebagai jati diri, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi nasional menyatu menjadi pegangan kejiwaan rakyat dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Fakta di lapangan. Nah, coba Bapak Ibu saksikan video anggota Damkar baru yang nyaris dikeroyok oleh polisi. Silakan didiskusikan. Nah, dari video tersebut apa saja bentuk pelanggaran dari sila-sila Pancasila? Ya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang pemimpin ketika mau menginformasikan sesuatu, menyelesaikan masalah, dia semena-mena, dia tidak menghargai stafnya atau orang-orang yang kerja bersama dengan dia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerakyatan. Mereka mendiskusikan sesuatu dengan cara yang tidak baik, semena-mena, ya, hanya maunya si bosnya saja. Nah, di sini terlihat pelanggaran dari sila-sila Pancasila oleh seorang pemimpin. Meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIP telah menginventarisasi masyarakat adil dan makmur yang harus dipenuhi berdasarkan Pancasila, antara lain ada 5: terjaminnya sandang pangan, terjaminnya kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia, adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia, adanya jaminan untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan kehidupan kerohaniannya, serta terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia untuk bekerja dan berbuat untuk kepentingan umat manusia di seluruh dunia. Peran pelayan publik atau ASN berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia dalam mengelola dan mengawal proses perubahan
menuju kondisi manusia Indonesia yang diinginkan. Pemimpin Pancasila adalah pemimpin yang memahami dan mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna atau lengkap atau sempurna, yang tidak hanya berkutat antara kepentingan ego dan material semata. Sekarang Bapak Ibu silakan diskusi. Apa saja faktor penghambat dan pendorong untuk menjadi pemimpin Pancasila? Baik, kita simpulkan hasil diskusi kita yang menjadi faktor penghambat. Yang pertama, lemahnya kesadaran hukum terhadap Pancasila sehingga timbul kesewenang-wenangan. Kemudian yang kedua, belum adanya persatuan. Yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak. Sedangkan faktor mendorongnya, adanya persamaan konsep tentang Pancasila yang dapat menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, jika mulai dari lingkungan yang kecil, dengan pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat menciptakan kesejahteraan yang dimilikinya, akan mempengaruhi lingkungan lingkup yang lebih besar, yaitu kehidupan di masyarakat. Demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat menjadi pemimpin yang Pancasila. Sekian dan terima kasih.